Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Berjumpa lagi dengan Renungan Malam GKJ Semarang Timur. Sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik bahkan teramat baik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami pada hari ini di dalam aktivitas kami masing-masing. Terlebih pada malam hari ini, Engkau telah memberi kesempatan pada kami untuk merenungkan sebagian firman-Mu. Bimbing dan tuntun kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu supaya kami dapat menerima firman-Mu pada malam hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bacaan pada malam hari ini terambil dari 2 Korintus bab 9 ayat 6-15. Namun saya akan membacakan ayat yang ke-6 sampai 9. Begini firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tema pada malam hari ini bertahan hingga hari terakhirnya. Namun saya akan membacakan 2 Korintus bab 9 tadi ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, memberi dan menerima adalah bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Dari yang berstatus sosial atau status ekonomi tinggi hingga rendah. Hal memberi dan menerima adalah suatu irama kehidupan yang biasa dan yang bisa membuat kita berbahagia. Sayangnya, banyak orang lebih suka menerima daripada memberi. Menerima dipandang sebagai penambahan, sedangkan memberi dipandang sebagai pengurangan. Padahal, seseorang bisa berbahagia saat bisa memberi dan bersyukur saat menerima. Rasul Paulus menjelaskan tentang hukum memberi dan menerima dengan memakai istilah hukum tabur tuai. Ini untuk memotivasi orang Korintus agar mereka memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita dan tanpa paksaan. Terdapat di dalam ayat 6 dan 7. Agar jemaat di Korintus tidak perlu takut akan kekurangan kalau memberi. Sebab Allah akan memberkati orang yang bermurah hati dalam memberi. Mereka justru akan berkelimpahan dalam segala sesuatu. Terdapat di dalam ayat yang ke-8 dan ke-11. Akan saya bacakan sekali lagi.
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Ayat yang ke-11, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur pada Allah oleh karena kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dengan memberi, orang lain akan merasa diberkati. Ini berarti dengan memberi kita dapat menjadi kesaksian yang hidup bagi orang lain dan menyukakan hati Tuhan. Tuhan tidak melihat besar kecilnya pemberian kita, melainkan melihat motivasi dan ketulusan hati kita di dalam memberi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dalam hal memberi, jangan menunggu kita kaya, kita cukup. Kita memberi semampu kita. Dalam memberi tidak harus berupa barang, bisa berupa saran-saran atau nasihat, penghiburan bagi yang sedang berduka, memberi bantuan tenaga, memberi doa, dan lain sebagainya. Adapun pemberian dengan sukacita bagaikan memberi piutang pada Tuhan, padahal Tuhan tidak mau berhutang pada manusia, sehingga setiap orang yang memberi dengan sukacita sudah disiapkan berkat yang lebih lagi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, memberi atau mempersembahkan merupakan ucapan syukur pada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan telah limpahkan pada kita. Kita tidak bisa menghitung berkat Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita tiap-tiap hari, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Berkat terbesar dari Tuhan adalah pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada Roma bab 12 ayat yang pertama mengatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena Tuhan telah memberi berkat yang begitu besar dengan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, maka Rasul Paulus mengingatkan pada kita untuk mempersembahkan pada Tuhan yang terbaik pula, yaitu persembahan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, dan bisa kita wujudkan dalam kita melayani Tuhan. Apakah itu menjadi majelis, menjadi komisi-komisi, menjadi panitia, dan masih banyak lagi. Dan itu bisa kita lakukan sampai semampu kita, sampai hari terakhir kita. Bahkan pada Galatia 6 ayat yang 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jangan pernah hitung-hitungan dengan Tuhan, apalagi menahan berkat yang seharusnya kita salurkan kepada yang berhak menerima. Ketika kita memberi dengan kasih dan sukacita, maka kita sama dengan memberi kepada Tuhan. Terdapat di Injil Matius bab 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kiranya Tuhan semakin berkenan memakai kita untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita, seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita tutup dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, kami datang lagi ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan menuntun di dalam kami merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang telah kami terima malam ini dapat kami resapi di dalam kehidupan kami dan bimbing kami mempunyai gaya hidup memberi pada orang lain demi kemuliaan Tuhan saja. Ampuni dosa kami Tuhan, di dalam kami merenungkan firman-Mu yang kami sengaja maupun tidak sengaja, yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, inilah renungan malam yang bisa saya sampaikan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.